a déjà dépassé les 700 000. Kisah ini dibuka dengan sorotan pada Dabo, seekor bayi panda yang bukan sembarang panda. Ia lahir di Noah Zoo dengan keunikan langka. Corak mata yang berbeda dan punggung yang didominasi warna putih membuatnya tampak seperti memakai jubah. Keimutannya yang luar biasa ini membuatnya menjadi sensasi internet global dengan total 700 juta pengikut di berbagai platform media sosial. Setiap gerakannya, dari mengunyah bambu hingga berguling-guling, menjadi konten viral yang menyita perhatian dunia dan menjadikannya aset paling berharga di kebun binatang itu. Popularitas Dabo yang mendunia akhirnya sampai ke telinga seorang sultan Arab yang sangat kaya. Terobsesi dengan kelucuan Dabo, sultan tersebut bertekad untuk memilikinya dengan cara apapun, dan uang bukanlah masalah. Di belahan dunia lain, kita melihat sang legenda Jackie Chan sedang menyelesaikan sebuah adegan laga di lokasi syuting. Meskipun gerakannya masih lincah, raut wajahnya menunjukkan kelelahan dari rutinitas industri film. Ia menolak semua tawaran baru karena perhatiannya kini tercuri oleh berita tentang Dabo si panda. Didorong oleh rasa penasaran dan kecintaannya pada hewan, Jackie memutuskan untuk istirahat dari hingar-bingar dunia perfilman. Bersama asisten setianya, David, ia langsung terbang menuju Kepulauan Noah, lokasi dari kebun binatang tersebut. Perjalanan ini bukan sekedar liburan, melainkan sebuah misi pribadi untuk melihat langsung keajaiban panda yang telah memikat hatinya. Setibanya di sana, mereka disambut dengan hangat oleh Direktur Kebun Binatang, Peter, yang bangga bisa menerima tamu sekaliber Jackie Chan untuk mengunjungi bintang utama mereka. Sementara itu, kita diperkenalkan dengan Xiao Zhu, seorang perawat panda yang berdedikasi dan ternyata merupakan penggemar berat Jackie Chan sejak kecil. Harapannya untuk bertemu sang idola saat upacara penyambutan pupus membuatnya sedikit murung saat bekerja di toko es krim kebun binatang. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan pertemuan yang jauh lebih spesial untuknya. Xiao Zhu melanjutkan tugasnya merawat Dabo dengan penuh kasih sayang, menganggap panda itu sebagai sahabatnya sendiri di tengah rutinitas pekerjaan yang ia cintai. Keajaiban pun terjadi. Saat Xiao Zhu sedang melayani pelanggan, Jackie Chan tiba-tiba muncul di hadapannya untuk membeli es krim. Xiao Zhu yang syok dan gembira luar biasa dengan spontan menawarkan kesempatan emas yang tak ternilai bertemu langsung dengan Dabo di kandangnya. Momen pertemuan itu begitu magis. Saat Jackie berjongkok, Dabo dengan polosnya berjalan mendekat dan memeluk erat kakinya. Pemandangan itu meluluhkan hati semua orang, dan sebuah ikatan instan pun terbentuk antara sang legenda laga dan si panda imut. Jauh dari suasana hangat di kebun binatang, di atas sebuah kapal perang, seorang bos kriminal bernama Chakun menerima pesanan khusus dari Sultan. Targetnya, panda Dabo. Chakun kemudian menugaskan pembunuh bayaran andalannya, James, untuk melakukan misi penculikan ini. James, seorang profesional yang terbiasa dengan misi berbahaya, awalnya meremehkan tugas menculik seekor panda. Namun, setelah Chakun menawarkan bayaran yang fantastis, ia pun setuju untuk memimpin operasi senyap ke salah satu kebun binatang paling terkenal di dunia. Operasi penculikan dimulai keesokan harinya. Tim James dengan lihai berhasil menyusup ke sistem keamanan dan menonaktifkan seluruh kamera CCTV Noah Zoo. Mereka menyerbu masuk tepat saat Jackie sedang menghadiri upacara adopsi Dabo di aula utama. Dalam sekejap, suasana perayaan berubah menjadi tegang.
para penjahat bersenjata lengkap itu memutus semua sinyal komunikasi, mengisolasi aula dari dunia luar, dan menjebak semua orang di dalamnya. Jackie, Xiaozu, dan Dabo kini berada tepat di pusat bahaya yang mengancam. Menyadari situasi genting, Jackie segera bertindak. Ia memerintahkan Xiaozu untuk membawa Dabo lari dan mencari tempat persembunyian. Sementara, ia akan mengulur waktu dengan menghadapi para penjahat. Pertarungan sengit pun tak terelakkan antara Jackie Chan melawan James dan anak buahnya. Menggunakan properti di sekitarnya sebagai senjata, Jackie menunjukkan bahwa kemampuannya bukanlah sekedar akting. Di tengah kekacauan, Xiaozu berhasil menyelinap keluar bersama Dabo, berlari menuju toko souvenir tempat ia dan David bersembunyi di antara tumpukan mainan. Melihat Xiaozu dalam bahaya, David melakukan tindakan heroik. Ia keluar dari persembunyian untuk mengalihkan perhatian anak buah James, memberikan waktu bagi Xiaozu untuk kabur lebih jauh. Sayangnya, David kewalahan dan akhirnya pingsan setelah menerima pukulan keras. Di sisi lain, Jackie yang mulai terdesak oleh jumlah lawan menggunakan kecerdikan dan pengalaman aktingnya untuk melakukan trik klasik dan melarikan diri. Mereka kemudian menitipkan Dabo kepada robot pengantar barang bernama Tony, berharap mesin itu bisa membawanya ke tempat aman. Jackie dan Xiaozu berhasil menemukan sebuah mobil dan tancap gas menuju area gudang penyimpanan, berharap bisa mengecoh para pengejar. Sementara itu, David dan Direktur Peter yang sebelumnya ditawan menunjukkan keberanian mereka. Mereka bekerja sama untuk melumpuhkan penjaga dan berhasil bebas. Peter, dengan pengetahuan teknisnya, segera berlari ke ruang kontrol untuk mencoba memperbaiki jaringan komunikasi dan memanggil bantuan. Sementara David yang khawatir, langsung pergi mencari keberadaan Jackie dan Xiaozu di tengah kompleks kebun binatang yang luas. Setibanya di gudang, Jackie dan Xiaozu menemukan Dabo sedang tertidur pulas di dalam sebuah kotak. Aman untuk sementara. Namun, kelegaan mereka tidak bertahan lama. James dan pasukannya telah tiba dan langsung mengepung gudang dari segala arah. Aksi kejar-kejaran yang intens pun terjadi di antara rak-rak tinggi. Jackie akhirnya terpaksa menyerah dan tertangkap ketika James dengan licik berhasil menangkap Xiaozu dan menjadikannya sandera, mengancam akan menyakitinya jika Jackie tidak berhenti melawan. Dalam situasi yang semakin kacau, sebuah insiden tak terduga terjadi. Dabo yang berada di dalam kotaknya secara tidak sengaja terlempar ke atas ban berjalan dan masuk ke dalam mesin pembungkus otomatis. Tepat saat situasi terlihat tanpa harapan, David muncul sebagai pahlawan tak terduga, mengendarai sebuah forklift dan menabrak para penjahat. Di saat yang sama, Peter berhasil meretas sistem dan membuka gerbang utama, memberikan Jackie, David, dan Xiaozu celah untuk melarikan diri menuju area binatang buas. Petualangan mereka berlanjut di area binatang buas yang gelap dan berbahaya. Sialnya, forklift yang mereka gunakan kehabisan bensin, memaksa mereka berhenti di dekat kandang kuda Nil. Masalah baru pun muncul. Dabo menangis kelaparan dan butuh susu. Dengan nekat, mereka menyelinap dan mengambil susu dari induk kuda Nil. Tindakan ini tentu saja memicu amarah kuda Nil jantan yang langsung mengejar mereka. Adegan kejar-kejaran yang lucu sekaligus menegangkan pun terjadi sebelum mereka berhasil lolos dari amukan hewan raksasa itu. Setelah lolos dari kejaran kuda Nil, ketiganya menemukan tempat pelindungan sementara di sebuah mercusuar tua yang terbengkalai di ujung pulau. Di tempat yang tenang itu, di bawah cahaya bulan, mereka akhirnya bisa beristirahat dan saling berbagi cerita.
Xiaozu mengungkapkan alasannya menjadi perawat panda, sementara Jackie berbagi tentang perasaannya terhadap dunia akting. Di momen yang hangat inilah, mereka secara resmi menamai si panda kecil Huhu sebagai simbol dari petualangan seru yang mereka lalui bersama. Ketenangan mereka sirna keesokan paginya. Sebuah drone canggih milik Chakun berhasil menemukan lokasi persembunyian mereka di mercusuar. Tak lama kemudian, pasukan Chakun datang dan menangkap mereka semua. Jackie, David, Xiaozu, dan Panda Huhu dibawa ke kapal markas Chakun. Di sana, Chakun mengungkapkan rencana jahatnya. Ia akan meminta tebusan besar untuk Jackie dan Xiaozu. Sementara David, yang dianggap tidak berguna, akan ia lempar ke laut. Nasib mereka kini berada di ujung tanduk, jauh dari daratan. Namun, sebuah harapan tak terduga muncul dari tempat yang paling tidak mungkin. Dua anak buah Chakun, Harry dan Gary, ternyata adalah penggemar berat Jackie Chan. Melihat idola masa kecil mereka ditawan, hati nurani mereka pun terusik. Secara diam-diam, mereka mendekati David, membantunya membebaskan Jackie dan Xiaozu dari kurungan. Dengan bantuan dari dalam, mereka kini memiliki kesempatan untuk membalikan keadaan dan menyusun rencana pelarian yang berisiko tinggi dari kapal yang dipenuhi penjahat tersebut. Saat kapal Chakun merapat di sebuah dermaga di Arab, rencana pelarian pun dijalankan. Jackie dengan gesit menyusup ke dalam mobil Chakun yang akan membawa Huhu ke kediaman Sultan. Sementara itu, David dan Xiaozu mencoba kabur dengan sebuah bentor atau beca motor curian. Namun jalan mereka langsung dihadang oleh James. Tepat saat James hendak menangkap mereka, sirene polisi tiba-tiba meraung. Xiaozu ternyata sudah berhasil menghubungi polisi, memaksa James untuk mengubah prioritasnya dan mempersiapkan pertahanan. Chakun tiba di istana Sultan yang megah. Merasa di atas angin, ia dengan serakah mencoba menegosiasikan ulang harga Panda Huhu, meminta bayaran yang jauh lebih tinggi. Di tengah perbincangan alot itu, Jackie tiba-tiba muncul dari dalam koper besar yang dibawa Chakun dan langsung melancarkan serangan kejutan. Pertarungan akhir yang menentukan pun dimulai. Di tengah duel sengit, Xiaozu yang tiba di lokasi berteriak "action", sebuah kata yang seolah menyadarkan Jackie untuk menggunakan semua trik sinematiknya. Dengan sebuah gerakan akrobatik yang spektakuler, Jackie berhasil menjatuhkan Chakun dan merebut kembali Panda Huhu. Pertarungan pun berakhir. Tak lama kemudian, polisi setempat yang sudah mengepung lokasi segera masuk dan meringkus Chakun beserta sisa anak buahnya. Misi penyelamatan yang panjang dan penuh liku itu akhirnya berhasil. Keamanan Panda Huhu kini terjamin, dan para penjahat akan mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka. Kemenangan ini disambut dengan kelegaan oleh Jackie dan kawan-kawan. Setelah situasi aman, Jackie akhirnya bertemu langsung dengan Sultan. Di sanalah ia mengetahui alasan sebenarnya di balik obsesi sang Sultan. Ternyata, ia menginginkan Panda Huhu untuk putranya, Pasha, yang sedang menderita penyakit leukemia dan sangat mengidolakan panda tersebut. Hati Jackie pun luluh melihat ketulusan cinta seorang ayah. Tanpa pikir panjang, ia segera mengambil Huhu dari polisi dan membawanya ke hadapan Pasha, memberikan sebuah hadiah yang lebih berharga dari apapun. 6 bulan kemudian, film ditutup dengan sebuah adegan yang mengharukan. Panda Huhu, yang telah membantu proses penyembuhan Pasha, akhirnya kembali dengan selamat ke rumahnya
di pusat penangkaran panda di Chengdu. Kini, ia dirawat oleh dua orang yang paling menyayanginya, David dan Xiaochu, yang sepertinya juga memulai kisah baru bersama. Jackie Chan, setelah menyelesaikan satu lagi petualangan di dunia nyata, tersenyum dari kejauhan, bangga melihat akhir bahagia dari misi penyelamatan panda yang tak akan pernah ia lupakan. The corgis owned by the Queen